kita pengurus itu tidak berpolemik, tidak bermasalah. Tapi orang-orang yang sudah tidak sebagai pengurus lagi yang mempermasalahkan. Buktinya kita secara manajerial pengelolaannya jalan terus kok, aman-aman saja, warga nyaman, ya kan. Masjid kita bangun, lobi kita bangun, semuanya kita bangun, kebersihan, keamanan terjamin, nggak ada warga yang ngeluh. Yang paling yang protes 2-3 orang, lah biasa lah. Ini namanya juga dinamika organisasi. Biarlah, dan itu kita tidak terganggu dengan itu. Kerja tim kita solid, dan kita ke depan itu harus lebih baik lagi. Siapapun yang mengelola apartemen ini. Tapi saya sebagai ketua saat ini itu berkomitmen akan melaksanakan semua program P3 SRS secara utuh, dan itu terkait pemalsuan surat ya yang digunakan untuk memblokir rekening di Bank Mandiri. Sampai kapanpun saya akan tetap menuntut, dan saya tidak rela kasus ini dihentikan. Kemanapun saya akan kejar, sampai ke liang lahat pun ya, karena ini menyangkut keselamatan, keamanan, dan kenyamanan warga. Silakan tanya dengan bank, dan saya minta pihak penyidik Polres Kota Bekasi untuk konsisten melakukan penegakan hukum seperti kawan-kawan penyidik sebelumnya yang saya bina, dan kami rasakan jangan sampai kasus ini terhenti ya oleh kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, selamat pagi. Menjelaskan perihal berita-berita yang beredar di luar ya, untuk lingkungan Grand Center Point saat ini sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya, karena kita ditugaskan oleh P3 SRS yang dipimpin oleh Pak Zulkifli Hidayat selaku ketua. Banyak sekali perubahan Pak, yang dimana untuk prostitusi untuk saat ini hampir 90%, 100% sudah teratasi. Berikut juga untuk mucikari-mucikarinya, perihal untuk miras segala macam juga terbantukan, karena security kita saat ini memang benar-benar melakukan seperti razia ya, razia internal untuk di GCP, bekerja sama dengan chief security kita, yang dimana kita sebelumnya menelusuri unit-unit mana saja yang dipergunakan untuk pekerja atau jaringan prostitusi online. Beliau Pak Jo sekarang lebih baik daripada yang di luar. Ya, image yang di luar itu nggak benar, dan memang banyak kubu yang lain yang ingin menurunkan Pak Jo, tapi itu semua bisa teratasi. Terus mengenai dengan prostitusi juga lebih baik, tidak ada lagi yang seperti yang dulu, yang BO tiap hari ada di lobi, ada yang nongkrong dan pagi ramai banget. Sekarang sudah nggak ada, bersih. Pak Junta sudah kurang lebih 3 tahun. Hanya saja 1 tahun pertama banyak kendala ya. Mungkin karena memang pertama baru belajar, P3RS-nya baru memulai gitu. Di pertengahan ada kendala-kendala di pengurus-pengurus lama gitu, ada macam-macam kendala lah gitu, sehingga Pak Ketua mengambil keputusan untuk menjalankan ini kan dengan normal gitu. Yang tidak ada ini, sehingga bisa berjalan dengan sempurna. Akhirnya Pak Ketua memilih lagi pengurus-pengurus baru kita yang ya. Jadi hasilnya seperti yang Bapak lihat, mulai dari lobi kita udah ada pembangunannya ya, mulai dari semua sisi kebersihan, sisi keamanan, sisi fasilitas kita juga udah memberikan yang terbaik lah.
Jadi orang tidak usah menunggu sambil bagaimana, kita udah lobbynya udah lumayan gitu. Target kita sebenarnya adalah seperti bintang. Jadi hotel berbintang sebenarnya kita pengen seperti itu. Mungkin karena kepengurusan 3 tahun ini belum cukup ya, jadi mungkin next ke depan akan lebih baik mungkin. Kalau dari sekarang udah perjuangannya udah maksimal. Kesekian kali ini hasil daripada 2 minggu kerjasama antara security dengan body manajemen, tentunya komandonya dengan Pak Edo. Selama ini kita punya security dengan chip yang berlain-lain. Kali ini hasil daripada kerja security di bawah komando Pak Edo itu luar biasa. Pertama, miras kita buktikan sendiri tuntas. Prostitusi yang stay di sini hampir 100% tidak ada. Premanisme hilang untuk di Grand Center Point ya, untuk di Grand Center Point, bukan di tempat Center Point. Di sini ada Grand Center Point, ada Center Point. Jadi kalau ada satu orang pun prostitusi yang stay di sini, boleh komplain dengan P3 SRS. Saya sebagai ketua bertanggung jawab untuk itu. Hari ini kita menyaksikan miras pemusnahannya untuk yang sekian kali. Dan ini juga bentuk kerjasama kita secara langsung atau tidak langsung dengan pihak Polres Kota Medan. Tentu melaksanakan program P3 SRS secara tuntas, ya, yaitu pertama jauhi narkoba, kedua premanisme, ketiga miras. Prostitusi yang di stay sini 100% harus kita lenyapkan. Dari segi keamanan, ketertiban, kebersihan Anda cari sendiri di sini. Kalau ketemu puntung rokok di sini, satu saya bayar 1.000, apalagi di basement, di lingkungan DTP. Tapi kalau ketemu juga mungkin Pernas tanggung jawab untuk kebersihannya. Saya rasa nggak ada itu. Ya, prostitusi online habis, miras juga kita lenyapkan. Siapapun yang membackingnya kita habisin. Ya, kita habisin. Karena ini adalah tanggung jawab moral kita dan tanggung jawab hukum kita. Ya, inilah hasil daripada bentuk kerjasama. Salah satu ya hasil bentuk kerjasama kita dengan pihak security yang ada saat ini. Untuk plastik ada 26 bungkus. Kalau untuk botol itu ada 20 bungkus, 20 botol. Jadi dari berbagai macam merek jenis, dari anggur merah, Manson, dari soju, segala macam miras lah. Karena di sini miras memang sudah peraturan dari manajemen tidak boleh ataupun dilarang masuk ke Grand Center Point, apalagi masuk ke lobby dan sampai ke unit kan gitu. Dan kami sebagai dari security, karena perintah dari manajemen seperti itu memang tidak boleh dan dilarang. Makanya kami ini hasil kami kerja 2 minggu, kami selalu koordinasi sama manajemen, sama ketua, harus kami musnahkan karena takutnya
Yang di plastik memuai, Pak. Lobi itu. Kalau kami nggak tertibkan di lobi ya akhirnya seperti prostitusi itu nyelonong aja masuk. Terus juga miras. Kalau plastik kan dia pakai tas segala macam, pakai tentengan makanan. Tapi kami di sini selektif. Kami periksa dengan ketat. Miras memang dilarang masuk, sajam, senpi, narkoba. Anak di bawah umur pun tidak boleh masuk, dilarang. Harapan kami memang tidak ada lagi di sini. Ya, untuk semua tindak kriminal, kejahatan di Grand Center Point ini tidak lagi. Jadi memang kami pelan-pelan karena ini juga macam-macam tamu yang datang kemari dan tipikalnya juga beda-beda gitu, Pak. Siap.